Kalian tahu nggak sih, di kaki Gunung Merapi ada sebuah peternakan yang jadi inspirasi banyak orang. Namanya adalah Merapi Farm. Merapi Farm sendiri didirikan oleh Mas Taufik Mawardani. Beliau adalah seorang peternak muda yang sangat bersemangat dalam mengembangkan bisnisnya. Penasaran? Intip keseruannya yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inpreneurship. Selamat datang kembali di podcast Inpreneurship, inspirasi untuk generasi agroteknologi. Bersama aku, Isma dari Pertanian 23 sebagai moderator. Kali ini kita di episode Merapi Farm. Hari ini spesial banget karena aku nggak sendirian. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng salah satu sosok keren yang menjadi panutan dari banyak teman-teman muda di pertanian nih. Beliau adalah pelaku peternakan domba dan kambing di Sleman, aka pendiri dari Merapi Farm. Merapi Farm sendiri punya konsep yang keren banget, yaitu one stop shopping and one stop learning. Langsung aja kita sambut Mas Taufik Mawardani. Salam kenal Mbak Nurja. Oke. Sebelum kita mulai lebih jauh, aku mau bacain dulu sedikit dari profil Mas Dani ya. Boleh. Beliau lahir di Madiun, beliau juga lulusan S1 Matematika. Kemudian beliau adalah owner dari Merapi Farm, sebuah peternakan edukatif domba dan kambing di Sleman ya, benar ya? Betul. Ya. Bang Dani juga mempunyai beberapa predikat nih. Duta Petani Milenial, Young Ambassador Program YESS, dan penerima berbagai penghargaan nasional. Selain itu, Bang Dani juga aktif di HPDKI, Koperasi PPKDY, dan organisasi peternakan lainnya. Benar ya? Betul. Oke. Nah, Mas Dani sendiri dikenal sebagai sosok petani milenial yang cukup aktif, bahkan sempat menjadi Young Ambassador kan? Itu keren banget. Nah, di sini tuh kita mau tahu nih, gimana sih awal mula perjalanan Mas Dani? Kok bisa dari seorang mahasiswa matematika lalu beralih profesi menjadi peternak kambing? Langsung jawab. Iya, boleh Mas. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari Agrotek UPN, dan kemudian terima kasih juga buat teman-teman dari HMPS Inpreneurship ya, program Inpreneurship. Jadi luar biasa, keren nih teman-teman muda, teman-teman generasi muda yang kemudian hari ini fokus dan lebih spesifik di sektor pertanian. Jadi terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk jauh-jauh datang ke tempat kami di Merapi Farm. Jadi sebelumnya salam kenal teman-teman, nama saya Taufik Mawardani, biasa dipanggil Dani. Hari ini saya tinggal kemudian di lereng Merapi, tepatnya di Dusun Plosorejo, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Nah, kebetulan hari ini kami mengelola sebuah peternakan yang kami beri nama Merapi Farm. Kenapa diberi nama Merapi Farm? Sebenarnya lebih karena lokasi kami dekat dengan Merapi Farm. Dekat dengan Gunung Merapi ya, dekat dengan Gunung Merapi, sampai kemudian akhirnya kami nama Merapi Farm. Dan kemudian hari ini sebenarnya Merapi Farm itu sudah bertransformasi namanya ya. Kalau dulu Merapi Farm itu kami bentuk di 2016 sampai kemudian di 2024, dan kemudian di 2024 ini kami berganti nama menjadi Merapi Farm Agro EduTech. Jadi memang karena di sini nanti akan banyak kemudian bisa kita pelajari beberapa terkait dengan sektor pertanian, lebih khususnya di peternakan kambing dan domba, maka namanya kami lengkapi menjadi Agro EduTech. Seperti itu sih Mbak. Oke, keren sekali ya. Lalu apa sih momen dimana Mas Dani tuh jadi yakin kalau bisnis peternakan ini tuh bisnis yang menjanjikan gitu? Jadi gini teman-teman, artinya kenapa kemudian dulu saya lebih senang menekuni sektor pertanian. Jadi tadi udah disebutkan oleh moderator bahwa latar belakang pendidikan saya nggak ada sangkut pautnya dengan pertanian. Jadi mulai dari kecil sampai kemudian lulus S1, background S1 saya adalah matematika. Nah di situ secara pendidikan nggak linear dengan apa yang kami kerjakan hari ini. Tapi dalam perjalanan kehidupan saya, dulu awalnya saya senang kemudian melihara ternak, melihara hewan-hewan kesayangan. Jadi kalau kemudian teman-teman datang ke Merapi Farm, pasti akan ada burung, kucing, ikan, terus kemudian ada hewan-hewan hias lain, mungkin ada merak, ada hewan-hewan eksotis yang lain lah. Sebenarnya berawal dari situ. Kemudian kami berpikir yang namanya hewan kesayangan itu hobi. Hobi itu sangat kecil kemungkinannya menghasilkan uang. Nah,
Kemudian singkat cerita, karena kemudian tahun 2015 itu saya dipindah tugaskan dari kantor saya. Jadi dulu dari 2014 sampai 2017 itu saya kerja di salah satu NGO lembaga zakat namanya Dompet Duafa. Nah di Dompet Duafa itu kebetulan saya menempati satu posisi di bidang pemberdayaan masyarakat terkait dengan peternakan domba kambing. Nah, saya belajar terkait dengan domba kambing di sana. Sampai kemudian November 2015 saya dipindah tugaskan ke Jogja. Terus kemudian 2016 saya melihat ternyata Jogja itu punya potensi yang luar biasa terkait dengan peternakan kambing domba. Satu, kalau kita bilang di Jogja itu kebutuhan daging di Jogja luar biasa banyak. Per hari tidak kurang dari 800 sampai 1000 ekor domba yang disembelih di Jogja. Kemudian Sleman menjadi salah satu kabupaten dengan pusat pengolahan susu kambing terbanyak se-Indonesia. Kalau terbesar enggak, tapi lebih ke terbanyak se-Indonesia. Dan kemudian selain itu saya melihat bahwa potensi domba dan kambing itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Satu, yang melatar belakangi saya memilih domba kambing itu paling kuat adalah ternak ini adalah ternak yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk untuk dijadikan hewan yang kalau di agama Islam sebagai hewan untuk kebutuhan ibadah. Ada dua kebutuhan pokok untuk kemudian ibadah di agama Islam yang menggunakan domba kambing. Satu akikah, dua kurban. Nah, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu memilih domba kambing tanpa alasan. Nah, dari situlah kemudian saya pelajari lebih mendalam, ternyata benar ada banyak keberkahan yang kemudian bisa kita dapatkan dari beternak domba kambing. Ketika kemudian keberkahannya dapat, saya yakin dari sisi ekonominya dapat. Nah, ketika melihat dan kemudian melakukan secara langsung, saya kemudian tambah yakin bahwa peternakan domba kambing itu adalah salah satu sumber penghasilan yang bisa kita dapatkan dari sekarang sampai akhir zaman, sampai kiamat. Kenapa? Karena posisinya agama Islam itu selama masih ada di atas bumi ini, kemudian orang masih beribadah untuk akikah ataupun kurban, maka kebutuhan domba kambing itu akan terus dibutuhkan sampai akhir zaman. Jadi singkat cerita seperti itu, sehingga saya memutuskan saya tetap akan menekuni, seneng nih terhadap burung, seneng sama ikan, seneng sama kucing itu tetap, tapi itu hobi. Dan kemudian sebagai sumber penghasilan kami lebih fokus kepada ternak ruminansia, domba dan kambing, baik di daging, susu dan lain sebagainya. Makanya tadi disebutkan visi besar Merapi Farm itu adalah menjadi one stop shopping dan one stop learningnya peternakan kambing domba, sehingga orang pengen datang ke sini belanja masalah domba kambing, entah daging, entah susu kambingnya, kemudian pakannya, pupuknya, terus kemudian hal-hal lain terkait dengan turunan domba kambing di sini ada. Atau kemudian teman-teman pengen belajar terkait domba kambing, entah kemudian belajar penggemukannya, budidayanya, perahnya, kemudian belajar bikin pakannya, belajar bikin pupuknya, silahkan datang ke tempat kami. Nah, itulah yang kemudian transformasi yang kemudian menjadi perjalanan hidup saya dari 2016 sampai sekarang. Oke, sangat luar biasa sekali ya, berarti Merapi Farm ini menjadi tempat untuk selain membeli, kita juga belajar cara budidaya, cara memerah, cara bagaimana dia kambing dan domba itu besar, gemuk, sehat begitu ya. Kalau begitu bagaimana waktu pertama kali Mas Dani ini membangun Merapi Farm ini? Ketika awal Mas Dani membangun Merapi Farm ini, apa aja sih tahap-tahapnya sampai Merapi Farm itu jadi sebesar sekarang? Nah, jadi bercerita terkait dengan awal mula saya membangun Merapi Farm. Jadi memang awal mula kemudian saya membangun Merapi Farm itu awalnya kami melihat sisi dari potensi ekonomi. Nah, saya melihat bahwa domba kambing itu memiliki potensi ekonomi yang luar biasa besar. Tadi sudah saya sebutkan di awal ya, terkait dengan kebutuhan, terkait dengan potensi dan lain sebagainya. Nah, ketika kemudian melihat potensi ekonomi ini, maka saya akan menurunkan potensi ekonomi ini menjadi beberapa sektor bisnis yang kemudian ada di Merapi Farm. Nah, Merapi Farm sendiri itu berdiri dari 2016. 2016 kami mulai beternak dari 10 ekor. 10 ekor itu ternaknya ternak kambing atau domba jantan untuk kurban. Jadi ketika teman-teman pengen melihat sebuah bisnis, maka silahkan lihat peluang terbesar yang kemungkinan bisa kita dapatkan di sana. Nah,
peluang pertama yang kemudian saya lihat dari domba kambing adalah potensi jualan di hewan kurban. Kenapa? Karena kalau kita lihat kurban itu setahun hanya 4 hari. Hari H, tasik pertama, tasik kedua, dan tasik ketiga. Selain 4 hari itu maka namanya bukan kurban. Maka logika saya akan berpikir bahwa ketika kemudian saya punya domba, saya punya kambing, jumlahnya banyak dan kemudian kualitasnya bagus, sudah otomatis pasti akan terjual. Iya. Kenapa? Karena orang butuh di saat itu dan waktunya harus itu, nggak bisa ditawar-tawar. Nah, maka dari itu, ketika kemudian kami memulai 2016 itu mulai dari 10 ekor dijual untuk kurban dan kemudian fokus sampai sekarang. Jadi kami mengharap, sebenarnya harapan kami peternak itu sepele. Kalau bisa setahun 2 atau 3 kali kurban itu luar biasa keren. Tapi kan kurban itu nggak bisa. Iya. Haji setahun, musim haji itu setahun cuma sekali. Satu kali. Nah, sekali. Jadi ya udah kita syukuri itu. Dan kemudian kami melihat ternyata kalau cuma kerjanya setahun sekali ngapain nih yang 11 bulan. Nah, kemudian tadi kami melihat bahwa ternyata kebutuhan domba kambing di DIY itu luar biasa banyak. Per hari tidak kurang antara 800 sampai 1000 ekor. Maka dari itu kemudian dalam proses kesehariannya kami melakukan proses yang namanya penggemukan atau fattening. Nah, di proses fattening itu kami membeli domba kambing yang kemudian dibeli dari pasar, kita treatment di kandang, kita gemukkan dengan pola pakan yang kemudian kita kerjakan, gemuk nanti kita lempar ke tukang sate. Nah, ternyata kemudian berjalannya waktu penggemukan ini udah jalan nih. Udah jalan, sudah bisa autopilot. Akhirnya kami merambah ke sektor pakan ternak. Kenapa kami melihat pakan ternak? Karena ternyata begini, orang punya ternak tapi belum tentu orang bisa bikin pakan. Iya. Dan kemudian orang belum tentu juga punya modal kuat terkait dengan membuat pakan. Makanya kami melihat sektor pakan untuk kami kembangkan. Dan di sektor pakan ini kami bekerja sama dengan salah satu asosiasi yang ada di Jogja namanya PPKDI. Kami bekerja sama dengan PPKDI untuk kemudian kami membuat pabrik pakan. Nah, di 2019 kami bikin pabrik pakan yang kemudian kami beri nama Jogjafeed. Nah, akhirnya Jogjafeed itu tumbuh dan berkembang dan bahkan sekarang menjadi salah satu pakan ternak yang banyak dicari oleh teman-teman di wilayah DIY dan Jateng. Nah, kemudian setelah 2019 melihat itu, ternyata kami melihat potensi susu di Sleman luar biasa banyak. Jadi mulai dari Agustus 2020 kami membuat kandang perah kandang perah untuk kemudian dari 2020 sampai sekarang kami fokus untuk mengelola peternakan kambing perah. Nah, tapi dalam semua sisi ini ada hal yang kemudian kita tidak boleh lupakan. Setiap bisnis itu pasti punya resiko. Iya. Setiap bisnis itu pasti punya permasalahannya masing-masing. Sehingga teman-teman tidak boleh kemudian berambisi untuk mengejar semuanya tanpa ada sumber daya yang kuat. Nah, ketika kemudian kita pelajari apa sih permasalahan terbesarnya. Jadi dulu ketika kemudian saya di 2016 memulai peternakan kambing domba ini, satu permasalahan terbesar saya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia karena kurang ilmu dan pengetahuan terkait dengan ternak itu. Jadi 2016 tidak kemudian BIM salah BIM kandang saya bisa jadi sukses, bisa jadi lancar, nggak bisa. Semuanya berproses dulu, saya berproses mulai dari 1 kambingnya mati, 2 kambingnya nggak bisa gemuk, kambingnya sakit. Bahkan kalau mati itu masih sampai sekarang karena memang resiko hewan ternak hidup itu kemungkinan terburuknya mati. Jadi ada yang mati itu ya wajar. Maka dari itu akhirnya saya menganalisa apa sih yang menjadi permasalahan terbesar teman-teman kita hari ini adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita tidak disiapkan dari awal untuk kemudian mengelola sebuah peternakan, mengelola sebuah bisnis pertanian. Nah, mereka hanya mengejar nafsu mereka untuk kemudian pengen berusaha karena melihat orang lain sukses. Nah, ini permasalahan terbesar. Yang pertama itu, jadi masalah sumber daya manusia. Yang kedua terkait dengan jaringan. Setiap orang itu pengennya kaya, pengennya punya pasar yang besar, tapi mereka tidak memahami bahwa market yang besar itu bisa didapatkan karena mereka punya jaringan yang besar. Nah, kelemahannya adalah mereka tahu caranya tapi tidak mau melakukan. Apa sih? Mereka tidak mau bersilaturahmi untuk mendatangi 1 akademisi, 2 praktisi, 3 kemudian off taker dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya hal yang harus dipersiapkan oleh teman-teman ketika kemudian terjun di sektor pertanian adalah bagaimana bisa membuat jaringan terkuat versi teman-teman sendiri. Nah, versinya masing-masing karena nanti tergantung bidang yang akan kita tekuni. Nah, di situ sampai kemudian dulu di perjalanan kami beternak
pernah juga ketipu. Jadi tidak kemudian perjalanannya enak terus nggak bisa. Jadi kami pernah ketipu. Jadi pernah ketipu, ternaknya kita kirim tapi kemudian uangnya nggak kebayar. Itu pernah terjadi di 2019 dan nominalnya luar biasa banyak. Itu cukup mengganggu cash flow kami, dan di saat itu saya sempat juga kemudian berpikir, wah apa berhenti aja ya karena uangnya habis. Tapi setelah saya pikir kembali bahwa sayang ketika kemudian saya sudah membangun jaringan ini, saya sudah membangun brand ini, saya sudah mengelola sumber daya yang ada di tempat kami, kalau kemudian ini kami selesaikan dan kami putus. Akhirnya Bismillah 2019 kami mendapatkan injeksi dana dari sebuah perbankan untuk terus kemudian tumbuh dan berkembang. Nah, itu adalah 3 permasalahan utama. Sampai kemudian permasalahan keempat adalah masalah ego. Nah, ini yang paling berat. Masalah ego itu bagaimana kemudian orang itu melihat bahwa oh, peternakan ini punya potensi besar nih. Tapi mereka tidak paham bahwa kalau kemudian bertani, beternak atau apapun, tidak kemudian 1 ekor untungnya 1.000.000, maka 100 ekor jadinya 100 juta, nggak bisa. Karena apa? Semakin banyak populasi yang kita kelola, itu sudah semakin banyak resiko yang akan kita tanggung. Nah, di 2020 sampai di pertengahan 2021 saya sempat dengan teman-teman itu pengen nutup kandang ini. Karena apa? Karena di 2020 menjelang 2021 itu angka kematian di kandang kami tinggi. Nah, ternyata setelah kami evaluasi, ternyata satu hal yang kemudian menjadi kesalahan kami adalah kami tidak bisa membendung ego. Ego untuk apa? Ego untuk serakah. Jadi pengennya semuanya dikelola, terus kemudian jumlahnya banyak, tapi tidak mempertimbangkan satu, kekuatan sumber daya manusia, kekuatan sumber daya pakan, kekuatan sumber daya alam, dan kekuatan-kekuatan lain. Akhirnya angka kematian di kami sempat banyak, dan kemudian saya sama teman-teman sempat untuk kemudian tutup ya kandangnya. Nah, dari situ kemudian kami evaluasi, ternyata disitulah hal-hal yang kemudian teman-teman harus sikapi. Jadi siapkan sumber daya manusianya, kuatkan jaringannya, terus kemudian siapkan mentalnya, dan kemudian jaga egonya, agar kemudian ketika kemudian kita bisa menjadi besar, besarnya kita itu organik, dari kecil nambah sampai kemudian kita bisa tumbuh dan berkembang seperti sekarang. Gitu sih, Mbak. Oke, banyak sekali ya ups and down-nya ya untuk Merapi Farm ini. Sangat luar biasa sekali bisa sampai berkembang sampai saat ini. Oke, lalu untuk selanjutnya ini dari pengalaman membangun Merapi Farm ini apa sih yang paling berkesan bagi Mas Dani? Kalau ditanya apa yang paling berkesan, setiap momen yang ada di Merapi Farm itu membuat saya berkesan. Satu, ketika kemudian saya membangun Merapi Farm, ternyata saya bisa ketemu dengan teman-teman yang kemudian sekarang bekerja bareng kami di sini. Jadi mereka kemudian sudah kami anggap sebagai keluarga. Bukan kemudian statusnya antara pemilik dengan pekerja, bukan, tapi lebih sebagai keluarga. Bagaimana kemudian kami melihat bahwa kita saling membutuhkan. Saya nggak ada mereka, saya bukan apa-apa. Mereka nggak ada saya, mereka bukan apa-apa. Jadi dalam proses ini satu hal yang membuat saya lebih berkesan adalah bagaimana ikatan keluarga di Merapi Farm itu semakin kuat. Itu yang pertama. Yang kemudian yang membuat kami berkesan berikutnya adalah bagaimana kemudian Merapi Farm ini bisa tumbuh dan berkembang seperti sekarang. Ini benar-benar di luar ekspektasi saya, karena dulu saya berpikirnya gini, wah kayaknya seru nih kalau punya kambing 100 itu cukup buat saya banyak. Tapi ternyata Allah memberikan hadiah yang lain. Ternyata kami diberi populasi ternak dalam jumlah yang banyak, sampai kemudian kami diberikan kecukupan dari sisi finansial dan lain sebagainya. Itu merupakan miracle yang diberikan oleh Allah kepada kami. Nah, sampai kemudian yang ketiga, ketika kemudian kami berproses, ternyata manfaat ini bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Jadi kandang ini, Merapi Farm ini bisa menjadi satu embrio baru terkait dengan wajah peternakan di sekitar sini. Dulunya orang-orang sini itu enggan berternak kambing domba, sekarang orang-orang sini itu sudah menjadikan kambing domba sebagai sumber pendapatan mereka, sebagai aktivitas mereka. Artinya kami merasa bahwa adanya kami bisa memberikan manfaat.
Sampai kemudian hal yang kemudian lebih berkesan, ternyata lewat Merapi Farm banyak hal yang bisa saya dapatkan. Satu, tadi disebutkan ya, beberapa kali kami mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pertanian, terus kemudian kami bisa diamanai berbagai Young Ambassador Agriculture Program Yes, terus kemudian diberi kesempatan untuk beberapa kali bertemu dengan Presiden. Itu sebuah kebanggaan tersendiri karena apa ya, kalau kemudian kami bilang itu di luar ekspektasi kami, karena dulu ekspektasi kami adalah beternak untuk mencukupi kebutuhan hidup, tapi ternyata sekarang wajahnya berubah, beternak untuk memberikan manfaat kepada banyak orang. Jadi artinya wajah kami sudah berubah, dan kemudian itu sebuah pencapaian luar biasa yang tidak bisa dinilai dari sisi finansial. Nah, dan kemudian yang terakhir, bagaimana kemudian kami bisa memberikan kebanggaan kepada orang tua. Ini kunci. Ternyata kunci terbesar kami bagaimana kemudian kebanggaan orang tua, karena hari ini kalau kemudian kita bilang, kita cerita, orang tua kita, orang tua teman-teman semua yang ada di sini, saya sudah bukan hanya bisa dipastikan ya, tapi sebagian orang tua kita pasti mengharapkan besok ketika kamu lulus kuliah jadi pegawai A ya, jadi kerja di A ya, B ya, C ya. Karena mereka menganggap bahwa orang yang sukses, orang yang kemudian berada di zona nyaman itu orang yang punya kerjaan sebagai seorang pegawai, entah pegawai negeri, entah BUMN dan lain sebagainya. Nah, saya bisa menunjukkan kepada orang tua bahwa ketika kemudian kita menjadi seorang pengusaha, kita nggak kalah keren loh dengan orang-orang yang lain. Artinya kebanggaan orang tua itu menjadi sebuah anugerah paling luar biasa yang kemudian bisa saya dapatkan hari ini. Jadi akhirnya ibu saya, bapak saya itu bangga begitu bicara, tanya, oh Mas ini kerjanya apa? Jadi peternak. Karena jarang orang tua yang baru bilang gitu, kerjanya apa? Jadi peternak. Karena orang tua pasti akan bangga, oh ibu anaknya kerja di mana? Kerja di Kementerian A, kerja di Bank A. Mereka bangga, tapi ternyata orang tua saya bangga untuk kemudian mengatakan bahwa oh Dani itu kerjanya sebagai seorang peternak. Nah, itulah yang kemudian hal yang paling membuat saya speechless. Artinya speechless itu ternyata orang tua saya sekarang bangga dengan kehadiran saya, dan kemudian bisa menerima kondisi bahwa tidak semua orang itu ukuran suksesnya karena menjadi seorang pegawai. Iya. Jadi bagaimana kita bisa buktikan bahwa sektor pertanian, sektor peternakan, seorang pengusaha itu juga bisa memberikan kebanggaan kepada orang tuanya selama kita tekun ya. Iya. Sebenarnya semacam Betul. itu, Mbak. Oke, berarti sangat apa ya, heartwarming lah, orang tua sudah bangga dengan apa yang kita lakukan, seperti itu ya Mas ya. Nah, tadi kan kita ada singgung-singgung sedikit kalau misal Merapi Farm ini sekarang bisa dijadikan tempat edukasi. Nah, itu sebenarnya seperti apa sih Mas? Jadi sebenarnya gini, sebenarnya bukan hanya Merapi Farm ya. Sebenarnya hampir semua peternakan, hampir semua sektor pertanian itu bisa dijadikan sebagai tempat edukasi. Selama kemudian kita bisa mengemas semuanya menjadi satu kesatuan yang menarik. Iya. Kenapa Merapi Farm bisa menjadi tempat edukasi yang kemudian menjadi salah satu destinasinya orang-orang untuk belajar peternakan? Karena di tempat ini orang datang bisa belajar semuanya tadi. Karena kami mengkonsep tempat ini menjadi one stop learningnya peternakan kambing domba. Jadi ketika orang datang ke Merapi Farm, mereka bisa sekaligus nih belajar penggemukan, pakan, perah, pengolahan pupuk, terus kemudian dan lain sebagainya. Sehingga orang datang ke sini itulah yang kemudian pengen didapat semuanya dapat, karena orang nggak mau ribet kan sekarang. Pengennya satu tempat, terus kemudian belajarnya bisa semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika kemudian kita berbicara terkait dengan sektor peternakan ini, kami bisa mengetahui nih permasalahan-permasalahan dalam setiap bidang peternakan, sehingga orang merasa bahwa ketika datang ke Merapi Farm mereka bisa dapat solusi. Karena itu kan betul, keywordnya. iya. Keywordnya adalah bagaimana mereka datang dapat solusi. Kalau datang cuman melihat, ya dimanapun tempat bisa, dimanapun mereka berada ada. Tapi ketika mereka datang bisa mendapatkan solusi, itu menjadi sebuah hal yang kemudian tidak bisa didapatkan di tempat lain. Nah, kami mencoba untuk menjadi seperti ini. Sampai kemudian kami didorong oleh Kementerian Pertanian untuk membentuk satu lembaga namanya P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Nah, disitulah kemudian nilai kebermanfaatan kami lebih diakui oleh kementerian, oleh dinas terkait dan lain sebagainya.
dan kemudian mendapat rekomendasi, oh kalau mau belajar peternakan kambing domba ke sana ini dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini adalah bentuk integrated antara pengusaha dengan kemudian pemerintah. Nah, disitulah kemudian kita saling mengisi. Kalau saya nggak ngerti terkait dengan birokrasi, pengen ngurus izin, saya datang ke pemerintah. Ketika kemudian pemerintah butuh praktisi untuk memberikan keilmuan di kelompok tani atau apa, mereka kemudian datang ke praktisi. Sehingga disitulah kenapa kemudian orang-orang bukan pengen ya, orang-orang melihat Merapi Farm itu sebagai tempat untuk mereka belajar. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana kemudian kami mengusahakan bahwa setiap orang yang datang ke sini itu informasinya kami berikan 100%. Jadi kami nggak pengen kemudian, wah ini ada yang dirahasiakan, enggak, orang pengen tahu apa kami kasih tahu semua. Karena dalam konsep hidup saya berpikir bahwa mereka bisa meniru semua apa yang saya kerjakan. Mereka bisa bahasanya mereka bisa copy paste apa yang kemudian saya lakukan. Tapi satu hal yang mereka tidak bisa kerjakan adalah rezeki saya itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Mereka nggak bisa copy paste ini. Gitu. Mereka nggak bisa copy paste. Jadi apapun yang mereka mau silahkan. Tapi ingat, rezeki saya nggak bisa di copy paste. Makanya saya percaya aja. Dan kemudian yang berikutnya yang menjadi konsep hidup saya bahwa semakin banyak orang yang kemudian bisa tumbuh dan berkembang karena adanya Merapi Farm, itu semakin membuat saya bangga. Kenapa? Karena semakin banyak temannya dan mereka itu bukan pesaing saya. Mereka itu partner kerja saya. Karena apa? Saya punya keterbatasan terkait dengan jumlah populasi, padahal kebutuhan di Indonesia banyak. Maka kami juga harus mengajak banyak. Iya, betul sekali, sangat luar biasa ya Mas. Jadi kalau misal untuk belajar kan tadi sudah di sini gitu, satu tempat aja gitu guys. Lalu untuk Mas Dani sendiri, kalau harapannya apa sih untuk Merapi Farm ke depannya? Kalau harapan normatif ya, kalau kemudian saya bilang harapan bahwa bagaimana kemudian Merapi Farm ini bisa memberikan manfaat kepada satu lingkungan sekitar paling dekat. Kedua, memberikan manfaat kepada kehidupan saya pribadi juga. Dan bahkan bagaimana kemudian kami berharap bahwa semakin lama Merapi Farm itu semakin besar dan kemudian besarnya kami diimbangi dengan keberhasilan banyak orang. Jadi besarnya Merapi Farm itu bukan hanya kata Merapinya, tapi bagaimana kemudian besarnya Merapi Farm itu juga diikuti oleh orang-orang lain. Karena konsep kemudian sukses versi saya adalah bagaimana kemudian ketika saya sukses bukan diukur dari seberapa saya kaya, tapi ketika saya sukses itu diukur dari seberapa banyak nih orang-orang yang bisa mengikuti jejak Merapi Farm untuk tumbuh, berkembang, bahkan bisa kaya bareng-bareng sama kami. Karena ada siklus yang kemudian akan terjadi. Hari ini Merapi Farm ada di atas, tapi suatu saat bisa jadi di tengah, bisa jadi di bawah lah. Sehingga ketika kemudian kami berada di tengah, berada di bawah, kami harapkan bahwa jaringan kami itu nanti bisa naik ke atas, kami bisa kemudian ikut. Karena manusia itu kan ujiannya masing-masing. Iya, Jadi bagaimana kemudian kita bisa memberikan jaminan bahwa kehidupan kita itu tidak ditentukan oleh kita, tapi kehidupan kita itu bisa dibantu dan disupport oleh orang lain di sekitar kita juga. Oke. Terakhir nih Mas, pesan untuk teman-teman nih yang mungkin udah ada minat dan ingin bergabung untuk berternak, tapi masih ragu-ragu, masih kalau kayak gini gimana, kalau kayak gini gimana. Ya, jadi pesannya kepada teman-teman gini, kalau bicara masalah pertanian, tidak ada satu sektor yang kemudian bisa mengalahkan pertanian sustainability-nya. Karena pertanian itu adalah salah satu sektor yang mempunyai sustainability paling bagus dan paling meyakinkan. Kenapa? Karena semua orang butuh makan, semua orang butuh daging, semua orang butuh susu, semua orang butuh pangan. Sehingga ketika teman-teman sudah mau terjun di sektor pertanian, maka silahkan terjun dan kemudian pelajari lebih detail. Ketika kemudian teman-teman punya masalah, silahkan datang ke ahlinya masing-masing. Dan kemudian ketika teman-teman nanti sudah masuk di sektor pertanian, tidak bisa memasarkan dan lain sebagainya, maka silahkan mencari orang-orang yang handal di bidang marketing dan lain sebagainya. Karena ketika kemudian tidak bisa memasarkan, bukan berarti produknya jelek. Bisa jadi produk kita itu belum dikenal atau orang belum tahu. Maka sering-sering silaturahmi. Kuncinya ketika kemudian berada di sektor ini, banyakkan jaringan, terus kemudian jangan males belajar lah. Karena terakhir menurut saya,
kalau kemudian diminta pesannya apa sih? Jangan ragu masuk di sektor pertanian, karena sektor pertanian itu sektor yang paling menjanjikan, dan saya orang pertama kali kalau ditanya siapa yang paling bangga ada di pertanian, saya. Kenapa? Karena menurut saya pertanian itu bisa memberikan impact positif, dan kemudian pertanian itu semakin kita pelajari semakin tidak ada ujungnya, terus kesalahannya, sehingga berbanggalah teman-teman ketika kemudian sudah ada di sektor pertanian. Perbaiki prosesnya, terus kemudian tingkatkan kualitasnya sampai kemudian raih kesuksesannya di sektor. Sangat luar biasa sekali ya. Oke, sekian dari podcast kita hari ini. Sangat Masya Allah sekali ya kisah dari Merapi Farm dari Mas Dani. Wow, awalnya walaupun bukan di bidangnya, tapi sekarang sudah berhasil mengembangkan peternakan Merapi Farm. Terima kasih juga untuk Mas Dani atas waktunya, atas kesempatan kita bisa berbincang-bincang, berbagi wawasan mengenai peternakan domba dan lain-lain. Untuk itu teman-teman, seperti kata Mas Dani, lebih baik kita mencoba dan juga melihat peluang yang ada di pertanian karena sustainability-nya sangat tinggi ya. Oke. Baik, saya sebagai moderator dari acara podcast Inpreneurship pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Bye-bye.